Hai, Shalom. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Senang sekali saya masih dapat berjumpa dengan saudara terkasih di pagi hari ini. Baiklah saudara terkasih, sebelum kita memulai dan sebelum kita memulai pagi hari ini, di hari ini, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Allah Bapa. Ya Tuhanku yang baik, Yesus Kristus namanya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami masih bisa bangun, masih bisa bernafas Tuhan. Masih bisa merasakan detak dan jantung kami. Masih bisa merasakan nafas yang panjang. Masih bisa merasakan nafas yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih juga ya Tuhan atas anak-anak kami yang kembali juga sehat buat kami Tuhan. Juga buat orang tua kami dan seluruh keluarga besar kami maupun pasangan kami. Allah Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan, kami mau mendengarkan suara ilahi Tuhan yang datangnya dari Engkau, yaitu firman-Mu yang dahsyat. Mari Yesus beracara dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami rindu Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Mari saudara terkasih, kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya adalah kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Bapa yang baik, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Kasih-Mu setia Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Thank you Lord, thank you. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan.
Saudara terkasih, Tuhan atas segala ciptaan. Mari kita mengenal. Seluruh sejarah dunia ditandai oleh periode waktu ketika negara-negara dominan menguasai sebagian besar bumi. Menyelam masuk antara berbagai kerajaan dan dinasti adalah perang dan pertempuran terkenal yang telah merusak bumi. Di tengah naiknya turun berbagai kekuatan duniawi, mudah untuk melupakan bahwa Tuhan berkuasa di atas segalanya. Meskipun kerajaan Tuhan tidak terlihat saat ini, Dia tetap membimbing dan membentuk jalannya sejarah. Saudara terkasih, sungguh melegakan mengetahui bahwa seluruh bumi adalah milik Tuhan. Tak satu pun kejadian di bumi yang mengejutkannya. Tuhan adalah pencipta dan penguasa bumi. Maka segala sesuatu yang pada hakikatnya adalah miliknya. Dia menetapkannya batas untuk setiap bangsa. Dan Dia menentukan di mana lautan dimulai. Saudara terkasih, ini tidak berarti bahwa Tuhan memaksa setiap orang dan segala sesuatu untuk berbuat baik sepanjang waktu. Manusia masih mampu berbuat jahat, dan dunia pun masih dipenuhi rasa sakit dan penderitaan. Tapi ini berarti bahwa Tuhan memegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala sesuatu dalam penciptaan. Bahkan di tengah kejahatan, rasa sakit dan penderitaan, Tuhan bekerja baik di balik layar untuk membawa kebaikan dalam segala hal. Meskipun kita mungkin tidak mengalami ini sepenuhnya dalam hidup kita, pada akhirnya Tuhan akan membuat segalanya menjadi benar. Saudara terkasih, luangkan waktu kita untuk memikirkan tempat kekuasaan Allah dalam semua ciptaannya sebagai Tuhan atas segala sesuatu yang ada. Setelah itu kita masih dapat bersyukur dan pasti bersyukur atas segala bimbingannya dalam hidup kita. Ada dapat percaya bahwa Tuhan memiliki kendali atas semua ciptaannya, bahkan di tengah kegelapan dan masa-masa sulit. Saudara terkasih, percayalah, Tuhan kita yang menciptakan dunia ini, menciptakan kehidupan ini, mampu melakukan segala perkara. Letakkan seluruh masalahmu di dalam hidupnya. Letakkan seluruh masalahmu dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat itu, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengetahui dan dapat menjaga diri kita dan menjadi afirmasi buat kita. Tidak ada satu alasan untuk takut menghadapi kehidupan ini. Setelah kita mendengar ini semua, kembali Anda bisa merefleksikan diri Anda. Apakah yang dapat aku berikan kembali kepada Tuhan hari ini? Apakah yang dapat kuberikan kembali kepada Tuhan hari ini? Apakah uangku, waktuku, atau rencana hidupku? Saudara terkasih, saya katakan, berikan itu semua kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita ingin kita loyalitas dan royalitas kepadanya. Percayalah, Tuhan Allah kita mampu menyelesaikan perkara dan masalahmu. Kembali naikkan ucapan syukur kita. Tuhan, Engkau menciptakan bumi ini dan semuanya milik-Mu.
Ingatkanlah aku Tuhan, Bapa yang baik, akan hal-hal ini saat bergumul untuk memberikan kembali hidup waktu dan milikku kepadamu. Berikanlah aku roh yang murah hati Tuhan, roh yang menyala-nyala Bapa untuk selalu menyenangkan hatimu. Oh haleluya Tuhan, aku ini milikmu Tuhan. Jadi ubahlah cara aku berpikir dan bertindak Tuhan di setiap hari, bukan karena hebat dan gagah kami. Engkau sungguh dahsyat Bapakku, Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih Allah Yesus yang baik, yang perkasa, yang mulia. Siapalah kami ya Tuhan tanpa adanya Engkau Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat semua yang mendengarkan ini, agar mereka dapat mengerti bahwa Yesus Sang Pencipta dan bumi dan kehidupan ini mampu melakukan segala perkara. Mari saudara terkasih, serahkan seluruh masalah kita di dalam tangan-Nya, karena Dia begitu baik. Saudara, pada saat banyak orang mencela kita, menyakiti kita, menghujat kita, mengintimidasi kita, mengintervensi kita, di dalam dunia, bahkan di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan dua periode ini? Pertama, mungkin Anda merasakan sakit hati secara dunia karena Anda belum mengenal Tuhan. Tapi setelah Anda mengenal Tuhan, Anda semakin disiksa, semakin merasa tersiksa, semakin merasa dizolimi, merasa diintervensi. Jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Percayalah, ketakutan adalah hal yang lumrah Bapak Ibu Saudara. Tapi aku percaya, kita kembalikan kepada Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, aku mengucap syukur selalu. Terima kasih Allah Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu terkasih, demikian tadi bagaimana firman-Nya mengisi hari-hari kita dan wajib kita lakukan siang dan malam. Mari, sebelum kita mulai aktivitas lagi, sebelum kita menutup konten ini, kita naikkan lagi doa Bapa kami. Karena ini adalah doa yang wajib kita hafal, agar kita mengerti apa yang Tuhan mau. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan orang yang bersalah kepada kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.